Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning Pak. Um, how are you today? I'm good. Apakah sudah pada sarapan teman-teman di sini? Sudah dong. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada Idam untuk memimpin doa. Oke, teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, pertama-tama kita akan ngecek kehadiran dulu ya teman-teman. Idam, Hadir Pak. Nanda, present. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita hari ini teman-teman, hari ini sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita untuk mengingat kembali tentang namanya Pancasila Student. Nah, di sini tuh kita harus untuk independen, mandiri, kreatif juga, kritikal. Kita harus berpikir kritikal. Di sini juga kita harus bisa bekerja bersama gitu dalam tugas dan lain sebagainya. Oke, today kita akan belajar mengenai cerita dan kerjasama. Learning objective kita hari ini itu untuk memahami folktale, yaitu Golden Snail atau yang biasa disebut dalam bahasa Indonesia itu. Hari ini kita akan mempelajari cerita dari Indonesia, yaitu Keong Mas atau yang dalam bahasa Inggris itu Golden Snail. Terus kita harus di sini kita akan memahami karakternya, settingnya, latar tempat, dan ada masalah apa di cerita tersebut, solusinya apa, dan moral pesan moral yang ada di cerita tersebut. Terus yang ketiga ada kita akan belajar untuk menulis deskripsi tentang favorite animal kalian, yaitu terserah nanti kalian akan memilih sendiri favorite animal kalian. Oke. Pertama-tama kita akan membaca dulu folktale Keong Mas bersama-sama. Oke, kita akan membaca ceritanya bersama-sama. Siapa yang akan membaca paragraf pertama teman-teman? Saya. Oke, Idam silahkan baca dengan detail itu. Okay. Once upon a time in a kingdom of Java, there lived a king and beautiful princess named Dewi Galuh Chandra Kirana. She was engaged to a handsome prince Raden Inu Kartapati. Everyone in the kingdom loved her because she was cute, polite, and wise. Oke, good job Idam. Tepuk tangan untuk Idam. Oke, paragraf kedua dan ketiga Nanda silahkan baca. But not everyone was happy. The jealous witch disguised herself as a serpent and tricked the princess. With her evil magic, the witch turned the princess into a golden snail and threw her into the river. The golden snail floated downstream and was found by an old woman who lived by the river. The woman took the snail home and placed it in a pot near her kitchen. Oke, keren Anda. Terima kasih teman-teman. Oke, sekarang ada yang tahu nggak artinya snail? Saya, Keong. Keren Anda. Good job. Nah, sekarang kalian kan sudah membaca ceritanya. Nah, sekarang kalian berdua berkelompok membahas mendiskusikan tentang karakter dan setting tempatnya dan setting waktunya ya teman-teman. Silahkan kalian boleh berdiskusi terlebih dahulu. Oke, sekarang setelah kalian membaca cerita tadi, kalian udah paham kan teman-teman? Sudah Pak. Nah, sekarang kita akan latihan soal. Jadi Bapak sudah ini
membuat soal tentang cerita tersebut. Nanti kalian kerjakan, terus kita koreksi bareng-bareng setelah ini ya teman-teman. Oke. Idam, Nanda. Oke. Waktunya 30 menit. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Soal burung pengicau besar. Pakai bahasa Inggris loh. Ya kalau ngomong di Indonesia. Orang kan iki belajar bahasa Inggris ngapain kon yo pati bahasa. bisa. Toh kon golek yo deskripsine gagap kon meneng iki. Oh iya semua belum? Sudah. Keren. Jadi sekarang kita koreksi bareng-bareng ya teman-teman. Sekarang aku mau tanya nih. Saya mau tanya. Siapa pemeran utama di cerita tersebut? Ya Pak. Dewi Galuh Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati. Keren. Nomor 2 siapa yang mau jawab? Ya, tempatnya di sebuah kerajaan di Pulau Jawa dan rumah seorang nenek di dekat sungai. Keren. Nomor 3. Saya. Dewi Galuh Chandra Kirana dikutuk oleh penyihir cemburu dan diubah menjadi sikut emas. Keren. Yang keempat siapa? Itu lagi Pak. Jadi saya jawab. Ya. Pangeran Inu Kertapati menghancurkan sihir penyihir dengan padang suci dan menyelamatkan Dewi Galuh. Oke, Ci. Nomor kelima, ya pesan moralnya ada yang tahu nggak teman-teman? Saya Pak. Kalau menurut saya kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan Pak, dan kesabaran akan membawa kebahagiaan. Keren. Keren ya teman-teman ceritanya ya. Keren. Kalian suka membaca cerita-cerita seperti ini nggak teman-teman? Suka. Suka. Oke. Sekarang sebelum kita lanjut, kita cek semangat kalian dulu. Nanti kalau saya bilang mana semangatmu, jawabnya ini semangatku. Oke ya teman-teman? Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Tadi kan kalian sudah belajar tentang cerita yang ada di Indonesia kan. Sekarang kita akan belajar tentang deskripsi sebuah hewan ya teman-teman. Saya akan memberi contoh seperti kayak kucing teman-teman. Kucing itu mempunyai bulu yang lembut. Dia itu hidup di kandang di rumah saya. Terus aku suka kucing karena kucing itu lucu. Contohnya seperti itu teman-teman. Kalau dalam bahasa Inggris itu kayak seperti it is a cat. It has soft fur. It lives in my house. I like this animal because it's so cute. Gitu teman-teman. Jadi kalian apa namanya? Memilih hewan favorit kalian, terus digambar, habis itu kalian deskripsiin gimana sih hewan favorit kalian itu gitu ya teman-teman. Sekarang kalian boleh menggambar terlebih dulu di kertas yang sudah saya berikan. Wih, gue aneh sing. Aduh salah kan. Gue aneh sing gambar kiye, cowok nebit. Wah, gambar kamu sangat keren ya Nanda ya. Gambarmu juga mirip gagak asli dan Tapi ini lebih kayak babi sih Nan. lu juga mirip bebek si Idam. Ya udah deh. Bisa. Oke teman-teman, udah semua belum? Sudah Pak. Keren. Ya, jadi sekarang kita koreksi bareng-bareng. Coba Idam dulu, gambar apa Idam? Burung gagak Pak. Oh, burung gagak. Coba Idam ini deskripsiin.
pakai bahasa Inggris ya tentunya. Ya Pak. Crow is the bird who know by its child. Almost all of these bird species are relatively large and dominant black color fur. Keren. Siapa lagi yang mau deskripsiin? Saya Pak. Oke, silakan Anda. Saya gambar singa Pak. Oh, gambar singa. Wih, keren banget. Itu kamu yang sendiri yang gambar? Iya Pak. Itu nggak bantuin? Enggak dong, kan saya gambar sendiri. Pak. Oke, coba Anda deskripsiin. It is a lion. It has a beautiful hair. It lives in the deserts. It's called the king of jungle. That's it. Pendek banget Anda, tapi keren. Tepuk tangan untuk kita. Oke, teman-teman, kita udah sampai ke penghujung pembelajaran. Saya mau kita udah sampai penghujung pembelajaran. Jadi Bapak mau tanya nih sebentar. Apa yang kalian pelajari hari ini? Coba kalian omongin ke saya. Kalian belajar apa teman-teman? Tadi saya belajar deskripsi hewan Pak. Oke. Nah hewan yang saya gambarkan gagak. Jadi saya jadi tahu warna gagak, fungsi telinga, fungsi hidung dan yang lain-lain Pak. Oke, kalian juga. Kalau Anda belajar apa hari ini? Saya belajar dari cerita The Golden Snail Pak, yang emas. Oh, yang tadi kalian baca bareng-bareng ya? Ya. Jadi tahu siapa tokoh utamanya, di mana letak tempatnya, terus sama moralnya Pak. Oh, keren. Ya, Nanda tahu pesan moralnya apa? Tadi yang saya bilang sih Pak, Apa? yang kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan, terus kesabaran akan membawa kebahagiaan gitu Pak. Ih, keren banget. Oke teman-teman, sekian pembelajarannya. Untuk next meeting kita akan bikin buku mini tentang hewan ya teman-teman. Siapa yang di sini yang mau memimpin doa mau pulang? Idam aja Pak. Idam lagi. Iya. Sekarang silakan Idam. Udah. Baik sebelum pulang kita angkat baiknya berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang gagak ana telingane ya? Terima kasih. Belum beli. Oh, bulu anak. Jinak